Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang user experience ya, berkaitan dengan usability dan IMK. Ya, objektifnya memahami apa konsep UX sendiri, memberikan wawasan desain UX dalam IMK, dan memberikan pengetahuan tentang analisa UX dan usability terhadap desain IMK. Apakah UX itu? UX itu adalah pengalaman yang diberikan oleh sebuah website, software atau produk kepada penggunanya agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Ya. UX ini fokusnya adalah memahami, mendalami tentang user, apa yang mereka butuhkan, yang bernilai, kemampuan dan keterbatasan mereka. Jesse James Garrett mendefinisikan UX sebagai pengalaman yang diciptakan oleh produk untuk orang-orang yang menggunakan dalam dunia nyata. Rex Sarson dan Pardavila mengembangkan user experience adalah keseluruhan efek, dampak, akibat, atau efek yang dirasakan oleh user sebagai hasil dari interaksi dengan sebuah sistem sebagai konteks pengguna ya, perangkat atau produk, termasuk pengaruh usability-nya, usefulness, emosional sepanjang interaksinya, ya, memori yang diingat dalam interaksi juga. Ya, user experience kalau kita lihat adalah ada level prosesnya. Kalau kita lihat dari hanya permukaan saja, padahal di bawahnya ada skeleton ya, wireframe-nya, strukturnya, scope dan strategi. Jadi ini level prosesnya ada banyak dalam UX nih. Cuman yang kita lihat selalu visual design-nya saja dia. Nah, bagaimana dengan user experience design ya? User experience design UX membuat sinkronis elemen yang mempengaruhi pengalaman seorang sebagai user dengan harapan mempengaruhi persepsi perilaku user tersebut. Elemen yang dimaksud ya kemasannya, atau didengar suaranya, atau bahkan ada aromanya kalau itu roti ya. Kalau antar muka digital tentu saja dalam hal warna ya, atau servisnya itu. Nah, bagaimana dengan UX dengan interface ya, interface IMK ya, pengalaman dalam mendesain produk yang lengkap ya. Pengalaman atau experience ya, membutuhkan pengalaman tentang psikologi experience-nya, sosiologi desain juga untuk mendapatkan masalah user. Situasi lapangan juga membutuhkan keterampilan seperti user research ya, konsep, prototyping, usability testing. Ya, UX mencakup subdisiplin interaksi desain, visual design, user information design, information architecture, dan content strategy. Itu dalam UX dipakai dalam user interface ya. Sedangkan user interface sendiri itu membuat apa yang dilihat dilakukan oleh user. Bersinggungan dengan UX design karena Anda harus mengalami konteks pengalaman ya. Perusahaan kecil kalau dipakai untuk sesuatu yang kecil, UI design biasanya menjalankan seluruh proses dari perusahaan tersebut, user flow. Kalau lebih besar memungkinkan mengkhususkan dalam penyusunan strategi untuk layout dan aplikasinya. Nah, ini dari perbandingan di atas kita melihat bahwa UI sama UX berbeda, tapi memiliki kaitannya ya, satu sama lain memiliki kaitan. Jadi UX itu apa yang seharusnya, sedangkan UI atau user interface seperti apa seharusnya. Kita lihat bahwa UI seperti ini, tapi kalau di pengalaman pengguna jadi akhirnya ya untuk yang botol susah, tapi untuk yang pakai plastik mungkin lebih mudah. Nah, ini perbedaan dua. Nah, UX itu berurusan dengan rasa dan cara kerja produk, sedangkan UI adalah tampilannya. Jadi kalau dilihat dari UX ini harus memperhatikan ini harus menghasilkan ini harusnya orang berbicara nanti
di user interface harus dibuat sedemikian menarik. Jadi UI design bertanggung jawab untuk visual kreatif dan menginspirasi. Bagaimana UX dengan usability? Kalau usability kan menjawab pertanyaan, dapatkah user mencapai tujuan mereka dengan efektif, efisien, kepuasan dasar. Tapi kalau user experience menjawab tanya, apakah user memiliki pengalaman yang menyenangkan dalam melakukan. Ya. Nah, user experience itu mengandung dari usability. Biasanya look, feel, dan usability ini gabungan menjadi user experience. Usability ini look and feel-nya ada di user experience. Nah, beberapa faktor dalam UX itu ada ini dari Honeycomb ada 7 ya. Orang menggunakan UX merasa bahwa aplikasinya berguna, ya. mudah dicari, mudah digunakan, aksesnya gampang, ya. Aksesnya bisa dicari dengan Google, dapat akses, menarik ya, desain, dan kredibel, percaya, ya, menghasilkan sebuah value. Ini user experience dari usability dan usability gabungannya. Terus mengapa UX itu penting? Memudahkan pengguna, ya, menarik minat pengguna, berdampak pada faktor kesuksesan. Jadi kalau misalnya website itu atau misalnya e-commerce nggak gampang nyari produk, ya, gimana mau orang mau beli dan sebagainya. Akhirnya orang akan menggunakan tersebut karena website itu memudahkan sehingga akan bersaing. Ya. Menghasilkan user interface yang bagus dan untuk memenangkan persaingan. Ya, tentunya kalau orang sering pakai otomatis penggunaannya lebih senang. Sebagian besar UX itu bekerja dalam proses menggunakan user centered, ya, baik sehingga mereka mengatasi semua masalah. Nah, aplikasi yang menggunakan UX seperti contohnya misalnya Anda kok bisa berjam-jam menggunakan WA karena itu experience-nya, kebutuhannya sesuai dengan kita menggunakannya enak. WA lebih unggul daripada yang lain. Itu berdasarkan dari UX-nya. Ya. Facebook atau IG useful karena saya merasa useful sesuai dengan kebutuhannya. Ya, seperti contohnya ya media sosial, game ini. Tapi ada aplikasi yang tidak membutuhkan usability, seperti contohnya tidak membutuhkan UX ya. Contohnya adalah sistem KC, aplikasi bank, karena penggunanya khusus. Yang dimaksimalkan adalah usability-nya. Ya, jadi untuk menguji aplikasi pastikan bahwa hanya cukup uji experience atau uji usability sesuai dengan fungsi dari aplikasi tersebut. Demikian sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.